Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya di Dekor ya. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial cara pembuatan pola jendela ya. Seperti janji saya sebelumnya, akan saya bikinkan untuk tutorial cara pembuatan pola atau mal untuk jendela ya. Nah, yang pertama gini dulur ya. Yang pertama, jendelanya ini ukurannya berapa dulu. Nah, kebetulan di video kali ini untuk lebarnya ini 150 ya. Jadi ini ada sambungannya. Ini pertama harus disambung dulu ya. Mungkin teman-teman juga bisa, ya mungkin teman-teman juga bisa nggak usah disambung dulu, cuma agak sedikit repot ya. Nah, saya sarankan kalau menurut saya lebih baik disambung dulu seperti ini. Ini sudah saya lem dan sudah kering ya, supaya nanti untuk proses memotongnya itu kalau masih basah biasanya karternya ini akan cepat tumpul atau apa ya, ganjel ya, kalau bahasa sininya ganjel. Ininya karena apa, karternya ini kena lem ya, jadi untuk memotong nggak bisa bikin halus kayak gitu, jadi hasilnya kasar dan kurang maksimal seperti itu. Alangkah baiknya kalau semisal ininya sudah kering ya untuk sambungannya, supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Nah, itu berbeda dengan mungkin teman-teman ada yang kejar target. Nah, itu beda lagi ceritanya ya dulur ya. Kalau pengen rapi ya memang agak sedikit lama, cuma hasilnya kemungkinan besar berbeda gitu ya. Nah, ini yang pertama kita ukur dulu ya. Kita ukur. Nah, ini 75 ya, di angka 75. Nah, tengahnya ini dulur ya. Sorry, ini di angka 75 ya. Kelihatan ya. Ini bekas coretannya di angka 75. Dan ini karena ini ram-ramannya ya, atau palang-palangnya, mungkin teman-teman nyebutnya dengan istilah lain atau apa, pokoknya intinya itu ya. Untuk palang-palangnya itu 4 cm ya. Jadi ini 75, nah ini 73, ini 77. Jadi ini 2 cm, sini 2 cm. Jadi pas 4 cm kayak gitu ya dulur ya. Mungkin kalau teman-teman untuk ramnya atau palang-palangnya ini ukurannya lain, semisal 5 cm ya, berarti ini 72,5 dan sini 77,5, atau bahkan memakai list 6 cm, jadi ini 72, sini 78 kayak gitu ya dulur ya. Jadi bisa dipahami ya. Yang pertama kita harus bikin tengahnya dulu, ambil as tengah, lalu kita bagi dua, ramnya itu berapa, baru kita garis ya. Nah, kebetulan ini sudah saya garis seperti itu ya. Nah, habis itu nanti jendelanya ini mau dibagi berapa kotaan. Semisal mau dibagi 4 kotak, berarti sini 1 2, cuman 2 kotak. Jadi semisal lebarnya ini berapa, nanti ini dikasih tiang berapa kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan di video kali ini untuk jendelanya kanan saya bikin 3 dan kiri nanti yang sebelah sini akan saya bikin 3 juga. Nah, ini di angka 14 ya. Nah, ini 14 cm ya dulur ya. Ini 14 cm, terus ditambah lagi 4 cm untuk ramnya ya. Ramnya 4 cm, terus ini juga 14 cm ya. Ngukurnya seperti ini ya dulur ya. Nah, jadi ini 14 tambah 4 18 ya. Nah, begitu seterusnya sampai berapa targetnya ya. Semisal targetnya 3 lubang atau enggak 2 lubang ya, berarti cuma nyampe sini. Cuma kalau 2 lubang ya kemungkinan besar ininya harus lebih lebar lagi, jangan di angka 14, misal 20 atau berapa kayak gitu. Nanti dibagi sendiri ya dulur ya. Kayak gitu ya intinya dulur ya. Oke dulur, langsung saja ya ke proses untuk gambarnya ya. Nah, oke. Sekarang sebelah sini akan saya ukur lagi ya. Saya ukur sama seperti sini. Nah, ini jaraknya sama ya, 14 dari tengah ya. 14 cm. Jadi untuk spasinya ini 14 cm ya dulur ya.
Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan skala dan ukurannya masing-masing, karena tiap jendela, tiap konsep itu biasanya ukurannya berbeda-beda. Seperti itu ya dulur ya. Untuk ukuran ini nggak bisa patokan ya dulur ya. Jadi untuk ukuran biasanya itu menyesuaikan sama skalanya. Jadi kalau skalanya, nah, ini juga sini. Selanjutnya kita dulu ya. Sorry, kita dulu ya. Kita dulu yang baru yang untuk santai. Ini lebih banyak kita. Ini ganti dulu selanjutnya di bagian sebelah ini. Itu sebenarnya sama ya. Sudah ketemu. Selanjutnya kita memerlukan yang namanya jangka ya. Teman-teman mungkin butuh jangka, kalau punya jangka pakai jangka, atau bahkan menggunakan teknik lain mungkin yang menurut teman-teman lebih mudah ya. Nah, di video kali ini kebetulan saya menggunakan sisa styrofoam ya, styrofoam yang seperti ini. Nah, dengan menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Nah, ini tujuannya tadi yang kita ukur dari sini ya. Nah, pertama kita ukur dari sini, terus sama atasnya. Nah, atasnya itu biasanya saya kasih spasi ya. Mungkin buat teman-teman kalau mau bikin jendela press juga nggak masalah ya, itu terserah selera masing-masing kayak gitu ya. Nah, kebetulan di video kali ini atasnya nanti masih ada ukirannya, jadi saya kasih spasi dari atas ini 44 cm ya dulur ya. Jadi kita ukur dari habis 44 cm ini di angka 52, sama ya, dari sini 52, dari atas dari sini ke sini 52. Terus kita kasih coretan plus seperti ini, tujuannya nanti kalau kita pas bikin as seperti ini ya. Untuk asnya kita masukin sini aja. Nah, ini udah jadi. Nah, selanjutnya kita posisi pena harus pas di garis ini ya. Nah, jadi posisinya kayak gini ya dulur ya. Tinggal kita putar ya. Nah, seperti ini dulur. Ini sangat mudah ya teman-teman, mungkin bisa menggunakan teknik jangka atau apa ya, terserah ya, yang menurut teman-teman mudah dan cepat kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini kan sudah, yang paling atas sudah. Jadi selanjutnya dari sini ya, dari jendela palang yang nomor 2 dari pinggir ya. Ini harus pas ya dulur ya. Nanti kalau nggak pas hasilnya juga nggak bagus juga ya. Maksudnya pas itu pas di sini dan pas di sini ya. Jadi ini, nah ini masukan ya buat teman-teman ya yang baru proses untuk belajar pembuatan dekorasi styrofoam. Nah, usahakan untuk bikin asnya ini akurat ya, maksudnya dari sini akurat, dari situ akurat. Nah, tujuannya kalau nanti ini meleset dikit aja 1 mili atau 2 mili ke sini, nanti ini pasti garisnya akan meleset lagi ke sini kayak gitu ya. Jadi apa ya, intinya harus presisi antara jarak sini dan jarak sini harus pas kayak gitu. Nah, ini kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita pindah di posisi yang ini. Sorry dulur, ini untuk apa namanya, pulpennya agak sedikit nyendat ya. Nah, ini tadi agak meleset sedikit ya dulur ya, sekitar 1 milian ya.
Nah oke, ini sudah selesai ya. Jadi yang garis atas ini nggak saya pakai ya, karena tadi ada sedikit meleset untuk ininya, untuk palang malnya ya. Nah selanjutnya yang ini ya, yang bawah ini, yang paling atau enggak, ini palang 1, ini palang 2, ini palang 3 ya. Sama saja untuk tekniknya, sama saja ya dulur ya. Jadi ini harus kita coba dulu ya, supaya nanti bisa dipas garisnya ya. Ini agak nyendat nih dulur untuk video apa pulpennya. Nah, mungkin udah mau habis ya untuk ininya, untuk pulpennya. Nah oke, ini jadinya seperti ini ya dulur ya. Nah ini garisnya di batas ini ya, untuk as tengahnya ya. Ini yang kurang jelas saya perjelas menggunakan ini saja ya dulur ya, supaya nantinya bisa dilihat ya waktu pemotongan. Kita garis menggunakan spidol. Nah kurang lebih seperti inilah dulur ya, mungkin bisa dipahami ya dulur ya. Nah oke, jadinya untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita proses untuk membuat palang bawahnya. Nah untuk palang bawahnya ini kebetulan bawahnya nanti rencananya masih ada apa ya namanya, untuk tempat bunga. Jadi untuk bawahnya nggak perlu kita ukur ya. Jadi untuk bawah dibiarkan ya, nanti sisanya berapa dibiarin aja, begitu aja, nggak perlu diukur presisinya. Yang perlu diukur adalah dari jarak sini sampai sini itu harus presisi gitu. Maksudnya nanti di sini ada tiangnya, kepotong list, kepotong list, kepotong list, jadi harus kita bagi ya. Jadi ini di sini nanti rencananya ada tiangnya ya, tiang kecil. Kalau ini posisinya terlalu kekecilan juga nanti nggak bagus ya, kayak gitu. Nah ini selanjutnya kita ini ya, kita ukur ya. Ini dari atas di 96 ya dulur ya, 96 kita ukur 96. Oke selanjutnya kita garis ya. Nah, ini sudah kita garis. Habis itu tinggal kita bikin untuk palang-palangnya seperti tadi ini ya. Jadi kita ukur dulu ya untuk dari sini berapa. Nah ini pertama kita kasih 4 cm dulu ya, 4 cm karena ini untuk palangan atas ya, 4 cm. Terus yang kedua ini saya menggunakan berapa ini, 23 saja dulur untuk jendelanya. Jadi untuk kesininya tadi tak bikin 14, untuk ke bawahnya tak bikin 23. Nah 23 nanti tambah 4 ya, jadi 27 ya untuk bawahnya. Nah begitu seterusnya sampai habis ya dulur ya. Jadi posisinya ini kan bawah 23 tambah 27 ya. Nah itu seterusnya habis ya, ini juga sama. Ini sama juga, 4 apa 4 dulu ya. Jadi 23 tambah 27. Nah itu seterusnya sama nih. 23 tambah 4 jadi 27. Nah ini juga 23 tambah 4 jadi. Nah garisnya nanti sampai bawah, jadi saya ini garis banget.
selanjutnya kita proses untuk membuat palangnya garisnya ini. Ini tadi udah ada garis juga ya. Nah, ini kita palangnya. Nah, oke dulur, selanjutnya kita proses untuk pembuatan ininya ya, silangannya sini ya. Jadi pertama yang kita harus perhatikan, kita ukur dulu ya dari batas ini ya, batas ujung sini sampai ujung sini itu berapa, nanti kita bagi dua. Atau teman-teman kalau mempunyai busur, tahu busur mungkin yang setengah D, nah itu nanti diambil di 45 derajat, atau kalau teman-teman mau bagi berapa, misal ini dibagi dua, itu nanti disesuaikan ya. Jadi di sini sama sini ini harus sama semua, kayak gitu ya dulur ya. Nah kebetulan di sini saya nggak punya busur ya, jadi saya cara menghitung manual saja ya. Nah manualnya seperti ini ya dulur ya. Nah ini di angka 72 ya dulur ya, 72. Jadi ini kita bagi dua, jadi 36 ya dulur ya. Kita garis dulu, kita kasih coretan 36. Nah yang pertama, langkah yang kedua selanjutnya ini kita paskan di sini ya, di sudut sini ya. Nah baru kita garis ini ya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya ini sama ya seperti ini. Jadi ramnya ini berapa gitu ya. Jadi ini kalau sudah kita garis ini kan sudah tahu untuk asnya berapa. Selanjutnya ini kebetulan untuk listnya atau ramnya menggunakan 4 cm ya. Jadi ini saya garis kanan 2 cm, kiri 2 cm ya. Jadi 4 cm seperti ini. Selanjutnya digaris lagi ya. Nah seperti ini dulur. Kita cek ulang dulu supaya hasilnya sama ya. Nah ini kebetulan sudah sama. Nah selanjutnya yang bagian sini ya, untuk tekniknya sama saja. Ini 72, kebetulan ukurannya 72, mungkin teman-teman ukurannya lain ya beda lagi, kayak gitu ya dulur ya. Nah ini kita kasih coretan, lalu kita garis lagi dari sini, lalu kita ini ya. Nah tinggal digaris lagi ya yang bekas coretan tadi. Nah ini sudah selesai dulur, tinggal proses untuk ngelubangi ya. Jadi yang kayak ini nggak pakai ya dulur ya, yang kayak ini. Terus ini ya, jadi yang dipakai yang palang-palang ramnya saja ya. Oke dulur, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Nah oke dulur, untuk hasilnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya untuk tutorial yang tadi saya bikinkan. Mungkin bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang baru memulai atau belajar pembuatan dekorasi styrofoam. Oke, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nanti gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya, yaitu proses pembuatan dekorasi styrofoam dan pemasangan dekorasi styrofoam.
Oh ya, buat teman-teman yang ingin membeli alat untuk alat ukir atau alat potong list strofoam ya, untuk pembuatan list profil seperti ini ya, atau banyak lagi ya yang motif-motif lainnya untuk list profilnya, itu bisa menghubungi WA saya ya dulur ya, di nomor 0822 2631 0192. Atau teman-teman juga bisa via Shopee ya. Untuk linknya nanti saya cantumkan ya di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.